Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang biaya layanan penjual setiap marketplace. Nah, ini dia teman-teman untuk biayanya teman-teman. Nah, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, TikTok, Lazada. Ini mungkin yang masih populer. Nah, ada juga nama itu Blibli. Nah, tapi saya tidak masukkan sih untuk Blibli. Karena sih, kalau saya lihat sih, tidak terlalu banyak sih untuk penjualnya. Nah, yang paling banyak sih antara 5 inilah. Nah, kita akan melihat untuk biaya nama itu komisi atau biaya admin dan keseluruhannya teman-teman yang kita pakai untuk dalam nama itu berjualan di marketplace ini. Oke, sesatunya Tokopedia. Ini dia teman-teman Tokopedia. Nah, ini update di tahun 2023. Ini saya ambil kategori pertama teman-teman, yaitu kategori grup 1, yaitu 4,5%, yaitu Power Merchant dan Power Merchant Pro. Nah, kalau misalkan bukan Power Merchant, regulernya merchantnya yaitu setelah transaksi ke-10 yaitu 3,8%. Nah, ini lumayan mahal ini teman-teman untuk biaya komisinya, untuk biaya layanan atau biaya adminnya per produk terjual. Nah, ada juga untuk kategori grup 5. Nah, ini biasanya sih kita menggunakan kategori grup pertama teman-teman. Nah, ini dia. Ini saya mengambil yang paling atas saja teman-teman, 4,5%. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat masuk ke Shopee teman-teman. Ini ada biaya Shopee teman-teman. Nah, ini ada biaya Shopee di tahun 2023. Ternyata biaya komisinya tuh naik teman-teman untuk tipe penjual kita. Ada bukan tipe penjual non-star dan ada nama itu star dan star plus. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini teman-teman yang bukan non-star, yaitu paling tinggi adalah 5,4%. Nah, kalau misalkan kita transaksinya tidak sampai 50. Nah, ini dia. Nah, ini sudah termasuk nama tuh biaya gratis ongkos kirim atau ongkir ekstra 4%. Nah, ini dia. Kalau dihitung-hitung. Nah, terus kalau kita lanjutkan nama tuh, kalau misalkan penjual sampai 50 akan dikenakan 9,4%. Wow, lumayan tinggi nih teman-teman. Nah, ini dia ada nama tuh biaya administrasi non-star. Nah, ini dia 4%. Nah, sedangkan kalau kita bukan non-star untuk di bawah 50 gratis teman-teman itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita sudah masuk star atau star plus teman-teman, ini dia. Ada juga biaya administrasi dan star plus, yaitu 4,7%. Ini paling rendah ya teman-teman untuk kategori A. 10%. Nah, ini dia. Nah, kita masuk ke star atau star plus teman-teman. Ada juga nama tuh biaya administrasi star atau star plus. Nah, ini adalah biaya yang paling tinggi, yaitu 4,7% untuk kategori A. Nah, untuk biaya layanan gratis ongkos kirimnya yang ekstra 4% semua ya teman-teman. Nah, ini dia. Terus untuk biaya layanan cashback ekstra yaitu 1,4%. Nah, kalau dijumlahkan sekitar 10%. Nah, ini saya ambil yang paling tinggi saja untuk Shopee, yaitu Star. Nah, jadi 10%. Nah, ini lumayan tinggi ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman untuk penjual Shopee sudah naikkan sih untuk harganya, yaitu 10% untuk biaya adminnya. Takutnya nanti hal-hal yang tidak terduga nanti naik lagi biaya adminnya itu. Ini saja sudah paling tinggi teman-teman, 10% ini. Kita menggunakan 5% aja sudah tinggi. Nah, apalagi kita menggunakan Star ini. Nah, ini dia lebih tinggi lagi. Nah, yang paling rendah adalah kategori E. Nah, ini saya belum cek sih untuk kategori, teman-teman bisa cek sendiri sih. Untuk kategori produk teman-teman masing-masing ada kategori A, B, C, D, E. Biasa sih untuk kategori yang paling rendah ini yaitu barang elektronik teman-teman, seperti handphone. Nah, itu paling rendah. Tapi lumayan juga sih untuk penjual handphone ini bisa dikenakan 8,7%. Nah, itu. Untuk Shopee Mall ini saya tidak terlalu bahas sih teman-teman. Ini mungkin kita tidak jarang sih ditemuin. Yang ada tuh adalah Shopee non-star dan Shopee star atau star plus. Nah, itu. Jadi untuk kesimpulannya untuk Shopee saya ambil paling tinggi yaitu 10%. Oke, kita masuk ke Bukalapak. Dulu Bukalapak ini adalah komisinya paling rendah teman-teman, yaitu 0,5%. Kalau bukan non-support seller. Kalau kita support seller teman-teman, yaitu dikenakan 1%. Nah, tapi ini sudah berubah teman-teman. Ini updatean di tahun 2023. Di tanggal 16 Januari tadi. Untuk di tanggal 16 Januari nanti untuk mulainya. Jadi saya ambil paling tinggi untuk kategori A yaitu 2%. Nah, kalau dilihat sih masih paling murah sih untuk di Bukalapak ini. Tapi dia tidak termasuk nama itu gratis ongkos kirim teman-teman. Nah, biasanya sih gratis ongkos kirim itu ada voucher itu. Kalau untuk Tokopedia dan Shopee tadi sudah termasuk semua ya teman-teman. Nah, ini saya ambilnya Power Merchant untuk gratis ongkos kirimnya dan Shopee juga untuk gratis ongkos kirim ekstra tadi. Nah, kalau Bukalapak nih sepertinya belum ada. Itu. Oke, kita masuk ke TikTok teman-teman. Kalau di TikTok ini
ternyata biaya komisi itu paling murah teman-teman, yaitu sekitar 1%. Tapi ada biaya tetap yaitu 2000 teman-teman. Nah ini dia. Nah kalau saya perhatikan, kalau biaya komisinya cuma 1%, ini paling murah teman-teman. Dan dikenakan 2000 per item terjual juga. Nah jadi misalkan kita ada produk terjual dikenakan 1%, dan juga ada 2000. Nah gak masalah sih kalau 2000 nih. Tapi kalau teman-teman jual produk yang recehan seperti jual pensil, pena, satuan harganya misalkan harga 2000, ya kena potong 2000, ya habis ini teman-teman. Belum lagi kena biaya komisinya, jadi minus. Nah kalau saran saya sih jangan jual untuk produk eceran, lebih baik kita gunakan produk grosiran yang paling banyak teman-teman itu. Ya jual produk satuan ya. Kalau bisa sih produk lusinan teman-teman itu. Oke, kita masuk ke Lazada. Nah, kalau Lazada ini teman-teman saya sudah masukkan nama tuh biaya adminnya plus nama tuh free shipping max. Nah, kita biasanya sih menggunakan nama tuh free shipping max. Nah, ini dia untuk biaya admin Lazada. Nah, ini dia ada perubahan teman-teman, yaitu untuk biaya komisi 1,8%, yaitu kalau dikenakan PPN 11% yaitu 1,86. Nah, ini untuk sel biasa teman-teman. Untuk super seller ini dia teman-teman banyak sih biayanya. Nah ada tambahan-tambahan juga. Nah ini juga ada juga 3%. Nah kalau bukan super seller untuk di Lazada 3,5% untuk biaya shipping max-nya. Nah kalau ikut juga biaya cashback setiap hari yaitu 6,7%. Kalau super seller 1,11%. Nah ini dia. Ada juga untuk biaya bonus dadakan. Nah biaya bonus dadakan ini berbeda-beda teman-teman. Nah biasa sih berlaku di tanggal cantik atau di pesta gajian untuk biaya bonus dadakan ini itu. Jadi saya mengambil kesimpulan, saya tambahkan saja yaitu 1,8% ditambah 3,5%. Ya, saya bulatkan saja yaitu 5,36% untuk biaya Lazada, yaitu sudah termasuk free shipping max dan biaya admin. Kenapa saya masukkan free shipping max? Ya, karena kita kan di sini ada nama tuh gratis ongkos kirim, di sini juga, di sini juga. Nah, itu. Oh iya, TikTok ini termasuk gratis ongkos kirim juga ya teman-teman, ada. Itu dia. Kalau Bukalapak tergantung sih ada vouchernya atau tidak. Nah, itu. Jadi untuk monetasi untuk sekarang ini yang paling rendah untuk biaya layanan setiap penjual di setiap marketplace masih dipimpin oleh TikTok. Nah, ternyata TikTok ini bagus teman-teman. Penjualnya masih bagus, masih lancar. Meskipun dana kita tuh lambat cairnya. Ini tidak cocok untuk UMKM teman-teman. Meskipun kita menunggu 7 hari, biasa sih 8 hari baru dilepaskan saldo kita. Yang ke-8-nya. Nah, baru kita bisa mencairkan dananya. Ya, menurut saya sih gak masalah sih kalau jual kita rame. Terus itu. Dan biaya komisi juga sangat kecil. 1% dan ditambah 2000. Nah, itu. Beda sama yang lain nih. Yang Tokopedia lumayan besar sih untuk biayanya. Yang paling besar sekali Shopee. Yang kedua, Lazada. Yang ketiga, Tokopedia. Nah, ini. Yang paling rendah sekali TikTok dan Bukalapak. Nah, kalau Bukalapak nih sudah sepi benar nih teman-teman. Bukalapak nih untuk penjualannya. Di Tokopedia masih lumayan, Shopee juga, dan Lazada nih lumayan juga. Tapi sih banyak pengetatan sekarang ini. Nah, ini Lazada nih kita masih banyak sih untuk biaya-biaya lainnya teman-teman. Misalkan kita mengikuti bonus dadakan, terus juga kita mengikuti cashback setiap hari. Nah, itu dia. Kalau kita campurkan hampir 10% teman-teman. Nah, ini tidak juga termasuk voucher atau promosi lain ini teman-teman yang kita buat. Ini adalah biaya admin saja dan termasuk gratis ongkos kirim itu. Oke. Kali ini saya akan bandingkan TikTok dan Lazada untuk biaya adminnya teman-teman. Mari kita lihat. Ini saya sudah buka teman-teman. Ini saya contohkan teman-teman salah satu untuk produk saya yaitu produk belian. Ini dia. Nah, sepatu belian teman-teman. Nah, ini dia. Nah, harganya 247.500. Nah, untuk di Lazada teman-teman, ini dia untuk harganya. Ini saya buat untuk harga retailnya atau harga jual saya 225.000. Sedangkan untuk di TikTok Shop saya jual dengan harga 247.500. Nah, jadi paling tinggi yang saya jual adalah di TikTok teman-teman. Ternyata masih laku teman-teman. Oke, kita akan melihat untuk nama tuh biaya komisi penjualnya teman-teman. Untuk di TikTok ini dia. Nah, seperti kita lihat teman-teman, ini adalah harga jual saya 247.500. Nah, ini saya buat harga coret saja ini dari harga 285. Nah, ini dia. Terus untuk kita lihat biaya komisi TikTok Shop-nya yaitu 4.475.
Kalau dilincingkan teman-teman, yaitu sekitar biaya tetapnya adalah 2000, terus dikurang nama tuh komisi penjualannya yaitu 1%. Nah, jadi hasilnya kita dapatkan adalah penjualnya Rp243.025. Nah, ini biaya gratis ongkos kirimnya teman-teman. Kan lumayan ini teman-teman. Ternyata masih besar sih omset kita atau pendapatan kita untuk laba penjualannya. Oke, kita lihat nama tuh di Lazada. Nah, ini adalah harga jual saya. Ini aja sudah saya harga paling rendah nih. Nah, sedangkan saya jual di TikTok tadi lebih tinggi kan. Nah, saya mengikuti nama tuh cashback setiap hari, yaitu 1% ya. Nah, ini dia kena cashbacknya teman-teman 1%. Terus juga untuk biaya P-nya 1,5%. Nah, ini saya tidak hitung aja untuk voucher promosinya. Nah, kita hitung aja nama tuh Pacific Max 6.788. Nah, kalau kita tambahkan saja dengan ini, sekitar, coba kita hitung dulu, 6.788 ditambah 2486 ditambah untuk P-nya 4.078. Jadi kita mengeluarkan untuk biaya komisi di Lazada sekitar 13.000 untuk produk saya yang satu ini. Nah, kalau kita kurangkan 225, berarti 211 saya mendapatkan ini. Sedangkan di TikTok, saya mendapatkan cuan yang banyak teman-teman. Dengan biaya komisi yang paling rendah teman-teman, 1% plus 2.000. Nah, ini dia. Jadi saya mengeluarkan 4.475. Nah, sedangkan di Lazada, saya mengeluarkan sekitar Rp13.352. Nah, jadi gimana teman-teman? Menarik bukan berjualan di TikTok sekarang ini? Nah, mungkin untuk sekarang ini berjualan di TikTok Shop ini masih enak. Biaya komisi masih rendah, terus penjualan lancar, dan tidak ada halangan untuk saat ini. Nah, tidak tahu untuk kedepannya. Nah, untuk Lazada sekarang ini, untuk trafficnya mungkin sudah mengalami penurunan teman-teman. Itu. Nah, ini kalau dilihat berita juga, penjual di TikTok Shop ini meningkat sangat drastis di tahun 2022, mengalahkan Tokopedia dan Shopee. Nah, karena biaya komisi ini sangat rendah, teman-teman. Biaya komisi sangat rendah, terus juga tidak ada nama tuh biaya layanan untuk pembeli. Seperti di Tokopedia dan Shopee ada nama tuh biaya layanan. Nah, kalau di Tokopedia 1.000 kena ya, kalau di Shopee juga kena. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin mereka juga akan beralih ke TikTok Shop. Nah, mereka sudah tahu sih untuk belanja di TikTok Shop ini lumayan murah. Kenapa penjual memberikan harga yang murah? Ya, karena biaya komisi itu rendah saat ini. Itu dia. Saya saja menjual harga yang lebih tinggi aja masih mendapatkan cuan yang lebih tinggi, teman-teman. Sedangkan saya jual di Lazada, ya banyak nama itu potongan, kita mengikuti semua. Nyata cuan kita lumayan mengalami penipisan itu. Ini tidak kita gunakan nama itu promosi. Nah, bagi kalau kita gunakan promosi, yaitu gunakan voucher, flexi combo, belum lagi iklan. Nah, itu teman-teman. Jadi, untuk saat ini saya di tahun 2023 ini saya pimpin TikTok. Nah, dibanding yang lain. Mungkin yang kedua nanti masih Shopee. Yang ketiga kemungkinan Lazada, keempat Tokopedia, dan terakhir Bukalapak kalau masih ada. Nah, kalau Tokopedia ini masih amin nih teman-teman. Masih saingan sama Lazada. Nah, Shopee ini masih saingan sama TikTok. Nah, tapi kemungkinan Shopee ini akan kalah lawan TikTok nanti di tahun 2023 nih. Apalagi di bulan puasa nanti. Nah, itu. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman tentang rincingan biaya layanan penjual setiap marketplace. Nah, menurut teman-teman gimana sih? Mana sih yang paling murah untuk berjualan di marketplace ini? Apakah di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, TikTok, atau Lazada? Itu semua tergantung teman-teman. Yang mana teman-teman nyaman, yang mana penjualannya rame, itu semua tergantung. Nah, kalau menurut saya untuk saat ini saya pimpin nama itu TikTok karena biaya komisi yang murah. Terus juga untuk kita meng-up harga tinggi juga masih terjangkau teman-teman dan bisa dibeli oleh pembeli. Nah, jadi pembeli itu mikir, wah ini harganya masih murah ini katanya. Dan juga TikTok ini masih banyak nama itu promosi voucher dibanding sama marketplace lain, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman. Yang mana sih biaya layanan penjual setiap marketplace yang paling murah dan mana yang sih masih mendorong untuk mendongkrak penjualan kita. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih telah menonton. Salam cuan.